Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yaktubu badal abidin wa darat dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 9. 11 baris dari bawah ke atas. Tapi minggu tadi ada belum terbaca jar hubungannya tak ke bawah, kita ulang sedikit. Sayang kalau kita kada baca, yaitu ke atasnya lagi setelah 11 baris. Enam 16 dari bawah ke atas. Seperti air itu berubah sebab diwukuf dengan umpama diuap. Nah, air itu berubah seperti kalau di kandangan orang pernah mandi, di situ ada kolam yang bau belerang. Kandangan daerah manakah ada ingat lagi? Nah, mau saya tahu mandi di situ airnya panas. Tapi kalau panas kalau tinggal di tidak gosong awak. Nah, air itu tidak merubah nama air mutlak. Nah, itu namanya diukur atau dipanaskan dengan cara diuap. Tapi air ini tetap dihukumkan air mutlak. Bisa dia di situ berwudu, bisa dia di situ langsung mandi. Kalau di kolam renang, Pak, kolam renang berlaku. Air yang dimasukkan ke dalam kolam renang itu suci. Obatnya pun dari yang suci. Lalu mandian kita semuanya ini, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di kolam renang itu berimbai bakaminya. Bersamaan bakami di dalam kolam renang itu. Pertanyaan dulu, suci tidak air dalam kolam renang? Suci. Karena itu berulang. Berarti yang tertawa ini pengalaman mengamati kolam renang. Apa guru hukumnya? Bakami di kolam renang? Boleh-boleh aja. Kenapa? Karena udah memahami dulu ya. Ada mempengaruhi air itu bukan jadi bukan najis, karena air itu banyak. Nah itu Bapak Ibu aman. Tapi guru kadang mengalir guru. Itu kan air itu dimasukkan ke dalam kolam. Airnya suci. Obatnya dari yang suci. Nah, maka air itu dimasuki najis, tidak berfungsi najis itu karena airnya lebih dari 2 bulan atau lebih dari 216 liter. Aman. Kalau pihak anak membuat kolam renang besar-besar. Nah, itu tuh caranya. Kemudian atau yang berubah dengan sebab ada bangkai. Perubahan itu bau bangkai. Bangkai ada 3 yang suci. Bangkai ikan, berbau ikan busuk di daerah danau itu, berbau ikan busuk di sekitar rumah kita di pehomanan itu, suci karena bangkai ikan suci. Belalang matian semua di sekitar
air yang ada di sekitar rumah kita itu belalang suci. 3, bangkai manusia suci. Bangkai manusia suci. Manusia suci. Bangkai manusia suci. Andai kata guru, banyak orang meninggalkan guru. Sampai guru baik berbau manusia. Hukum agama suci. Karena bangkai manusia suci. Hukum. Kalau masalah berbau, memang berbau. Apakah guru itu bisa menimbulkan bakteri penyakit? Bisa. Tapi hukum agama suci. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya, jangan perasaan jijik kita menabrak hukum agama. Bisa menurut kita jijik, menurut agama tidak jijik. Bisa menurut kita tidak jijik, menurut agama jijik. Tetap yang unggul naik ke permukaan hukum agama. Nah, ini yang penting buat kita. Bagaimana sudut pandang kacamata agama? Kita tidak bisa Bapak Ibu lepas daripada agama. Apapun 24 jam kita diatur oleh agama. Yang lain itu pendukung menguat kebenaran agama, bukan yang lain mengalahkan hukum agama. Kita ambil contoh supaya kita yang hadirin cepat kita Bapak Ibu ya paham lah. Jerulun tes DNA. Tes DNA itu bukan meneliti nasab seseorang. Tes DNA karena tertukar bayi. Tes DNA meneliti penyakit. Bukan tes DNA jauh. Karena simpel darah Rasulullah golongan awam. Kita nggak bisa mengambil simpel yang dari Rasulullah itu. Apakah pembongkaran makam Rasulullah? Makanya sudah saya sampaikan di mana-mana. Ini mengingat kembali. Kalau DNA itu meneliti nasab seseorang, anak di luar nikah aja Bapak Ibu bebin abahnya. Sedangkan agama tidak bisa bin abahnya, pasti bin mamanya. 8 bulan sudah, maaf ibu-ibu hukum, 8 bulan sudah perempuan ini hamil baru dinikahi oleh pacarnya. 8 bulan, 1 bulan aja lagi melahirkan. Tes DNA tetap bin bapaknya, bin pacarnya yang menanam itu. Tapi secara agama dia bin ibunya. Secara agama walinya bukan dia, nanti wali hakim. Secara agama dia tidak mewaris. Kalau DNA jadi ukuran nasab seseorang, menabrak ilmu warisan, menabrak ilmu perwalian di dalam pernikahan. Hei ustaz yang mengatakan tolak ukur habaib itu tes DNA. Kenapa maka bin merusak banyaknya cabang agama? Ada kepentingan untuk membenci para habaib. Itu tidak dimunculkan Bapak Ibu di dalam perdebatan. Kenapa? Tidak mau ikut sertakan efek akibat yang berbahaya. Berapa hukum agama yang hancur karena berdalih tes DNA. Tes DNA itu penemunya siapa? Disinilah Bapak Ibu pentingnya. Jangan sampai di era modern ini otak kita berpikir secara modern, tapi kita ketinggalan cara memahami hukum agama. Yang muncul tetap hukum agama. Ini yang terjadi. Ilmu warisan hancur, perwalian nikah hancur. Simpel yang dari Rasulullah ada enggak? Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu maaf yang hati-hati. Kalau kita hidup di atur agama Islam, kalau kita hidup di atur bukan aturan agama, bisa celaka kita. Kalau kita hendak selamat Bapak Ibu, masuklah di aturan agama kita, bukan aturan moral kita. Kalau dia mengatur kita menurut aturan dia, tapi tidak bertentangan dengan agama, kita terima aturan itu.
Kalau dia mengatur, menabrak aturan agama, maaf, kita beda pendapat, selesai. Nggak usah kita paksa memaksa. Itu prinsip. Udkhulu bisilmi kafah di dalam Al-Quran. Masuklah kalian ke agama Islam secara keseluruhan. Nah, itu teruskan Bapak Ibu. Apalagi tadi diuap dengan sebab bangkai. Nah, bangkai itu hampir dengan air itu. Maksudnya kita ini misalnya berwudu Bapak Ibu di sungai kah, di danau kah, yang lebih daripada 2 bola, lalu di sekitar kita hendak mengambil air ini ada bangkainya bangkai yang dihukumkan najis, bukan bangkai manusia, bukan bangkai ikan, bukan bangkai belalang, tapi bangkai misalnya kambing ke mati, udah sapi ke mati, kita berwudu di sekitar air yang berdekatan dengan sapi mati tadi. Tapi di sungai, ya orang kalau sungai itu mau olah-olah, nah bajunya itu sapi mati di situ, kita berwudu di situ, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Menghapus wudu di situ, jangan dijauhkan banget. Secara hukum agama boleh. Itu contoh bangkai. Tapi airnya lebih daripada 2 bulan. Kalau sumur, nah ini kita sumur. Sumur, sekarang kita kan sistemnya narik air di sumur. Sumur itu, kira-kira sumur itu 2 bulan lah. Di hati dulu banyak ada. Kali kalau inya 2 bulan, kalau nya penuh. Kalau penuh lebih 2 bulan. Tapi ternyata nggak penuh. Nah, dilihat paling anggaplah seperti fiber, ada sampai 216 liter, drum minyak aja paling 200-an, 16-nya belum, 200 liter drum minyak. Berarti kalau drum minyak itu 200 liter, berarti belum sampai 2 bulan. Anggaplah sumur yang di dalam sumur kita itu nggak sampai airnya lah, airnya nggak sampai 2 bulan. Kalau dalamnya kalau penuh jelas 2 bulan. Lalu waktu kita berwudu bawa bangkainya bangkai apa? Bangkai kucing. Bangkai kucing najis enggak? Najis. Maaf, bangkai tikus. Bangkai tikus najis enggak? Najis. Minta maaf, jangan dibayangkan anak yang pusing. Lalu Pak Ibu kita berwudu bau tikus mati. Terus air memang di dalam sumur itu. Karena berbau dan airnya di dalam sumur kita kurang dari 2 buah. Terus makanya nang salamat nih wah ini nyaman ada tutupan sumur sudah. Apalagi ditutup sumur itu. Ada kayak orang bahari Pak Ibu lah berendakan betutupan sing aman aja. Tutup ada aja karena kurang dulu kan ada seperti zaman sekarang. Sudah ada gurung-gurungnya nyaman zaman sekarang. Coba zaman dulu. Nah, tanah aja Bapak Ibu di dalam. Orang-orang dulu. Nah, berarti kalau sumur kita tuh berbau bangkai yang hukumnya najis dan air di dalam sumur enggak 2 bulan, maka dikuras. Harus dikuras. Kucing kah bakal lagi gugur masukkan ke dalam ayam bangkai semua. Makanya iwak haluan 10 ikung mati di situ. Kuras kan? Nah, ada kuras. Pokok umur lah situ dia. Sampai segitunya Bapak Ibu. Walaupun sedikit airnya, tapi itu bau bukan bangkai yang najis. Karena bangkai ikan. Nah, sampai segitunya Bapak Ibu. Ini contoh di sini. Nah, kemudian lagi perubahan tadilah Bapak Ibu. Hampir bangkainya tuh hampir dengan kita
Seperti kita misalnya Bapak Ibu berwudu atau kita mandi wajib, misalnya di sekitar air kita mandi wajib itu ada bangkai, tapi airnya lebih pada 20 lama. Kalau sumur Guru kita tarik, bau itu, bau dari bangkai yang najis, yang dihukumkan najis bangkai tadi itu enggak. Yang satu-satunya cara ya ini apa namanya dikuras. Belum pernah sumur itu kemasukan ayam mati. Belum ada tahu biasanya. Apa baunya? Buka Bapak Ibu, ada kelihatan. Ada kelihatan. Kan sumur itu dalam sumur orang dahulu. Saya tahu. Panggil bubuhan akan-akan anu tuh BPK itu badan orang itu. Kalau itu obatnya. Awal lama cariakan dalam sumur ini nanti berbau kurasakan tarikakan bayinya. Guru berapa meter gue di dalamnya? Aku ada orang ngokol, semua orang beri masuk apanya apa ibu hitam ke dalam guru awal ada masuk akal dalam lagi terus. Nah, supaya bersemangat nih, maaf supaya bersemangat berbaik kongkong nih berdua aja bang guru awalnya kan berdua nih awal guru aku memberikan berapa sambat ini aku berapa memberikan sambat 100 orang dari berdua aku beri setengah juta kita berdua jauh ada takutan lagi misalnya ya 100.000 gue kami berdua nih 100 aku beri setengah juta juga berdua ada tuh di dalam lagi alhamdulillah ketemu ayam buiku mati kurang sudah. Nah ini sedikit ada sampai 2 nah buang ya maaf kita isi kabelnya ya udah dulu kita kuras ada bapak dulu ya tempur kami namanya mesinnya masih di dalam isi itu dulu selesai kuras alhamdulillah dia kurang dari buat dikepor sedikit kapor mengurangi bau alhamdulillah. Nah awan terima kasih berulang apa-apa gue panggil ya kami siap sesuaikan Pak Ibu lawan uyu urang itu penting tuh sesuaikan sama orang uyu ada yang itu kalian kalau orang-orang mau beli ya berpikir ini dalamnya semua orang beli. Nah, alhamdulillah jangan lagi ditawar kami berdua 100 wangi Pak kasiannya apa ya wangi jangan besadang alhamdulillah. Nah itu Bapak Ibu senang ya alhamdulillah dari pulang salon satu nah salon apa guru untuk saya guru lah mati kali tahu bisa salon. Nah kembali lagi ke pelajaran berarti bangkai itu Bapak Ibu kalau di sekitar kita berwudu airnya lebih daripada 20 aman apalagi bangkainya suci lebih lagi jelas sucinya itu air walaupun berbau tetap aman karena bangkainya dari yang suci seperti iwak mati yang di situ. Nah kemudian terusnya lagi maka air itu suci. Nah, suci. Kenapa maka itu dihukum suci? Karena bangkai dari yang suci. Air itu pun suci. Air itu sudah suci Bapak Ibu yang datang bangkai yang suci. Nah ini penting.
Kalau air itu dari najis, nah yang datang najis, kuat gerak najisnya. Iya namanya seteteng itu. Jelas kan? Apa lagi dibahas-bahas? Jangan memunculkan hukum yang membuat orang bersuci bisa tidak sah. Ini berbahaya karena sekarang ini kan burung alat canggihnya ada. Apakah alat merubah hukum atau alat membantu untuk menghukumkan? Nah, ini beda. Apakah alat canggih, alat modern merubah hukum? Apakah alat modern membantu untuk menghukumkan sesuatu? Tetap alat modern membantu menghukumkan sesuatu. Bukan berarti alat merubah hukum. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Modern boleh, tapi jangan sampai salah memutuskan hukum. Nah ini yang terjadi. Nah kemudian sama ada sifat yang berubah itu baunya. Berbau apa tadi? Bau iwak. Atau yang lainnya seperti yang tersebut di dalam Nihaya, kitab Nihaya. Nihaya itu Bapak Ibu kitab karangan Imam Romli 5 jilid. Syarah Minhaj. Kami di Ma'had Ali belajar kitab itu. Syarah Minhaj ada namanya Nihayatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj. Luar biasa, 5 jilid. Yang kalau ke Mesir ziarah ke makamnya Imam Romli. Makamnya Mesir. Nah, Imam Romli ini kadang-kadang ada Bapak Ibu berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Harus memahami biografi ulama, nanti salah memaham. Imam siapa? Hadis jelas dulu. Kalau kita ikuti Imam Samudra, hanya di dalam kita menyampaikan ilmu, kata ulama, ulama siapa? Ulama yang menurut imam siapa? Imam banyak. Menurut Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam? Apakah Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami? Apakah Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari? Apakah Syekhul Islam termasuk Ibnu Taimiyah? Nah, kalau pian memaham menurut Syekhul Islam itu nama ulama besar. Siapa namanya? Kalau Ibnu Taimiyah itu banyak referensinya orang Salafi. Kalau Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah di bidang fikih. Yang menonjol beliau karangannya di bidang fikih, Syekh Zakaria Al-Ansari. Fathul Wahab karangannya Syekh Zakaria Al-Ansari. Termasuk ilmu tingkatan tinggi, tasawuf tingkatan tinggi, ada karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Kebetulan belum membawa. Nah, ini adalah Syekh Zakaria Al-Ansari, terkenal di dunia Islam. Beliau ahli fikih. Ternyata beliau waliullah. Ada karangan kitab tasawuf tingkatan tinggi. Punya. Berarti ulama-ulama dulu ahli fikih. Ternyata ahli tingkatan tinggi, ahli tasawuf, ahli ma'rifat. Wah ini orang belajar ilmu tasawuf meremehkan syariat. Datuk Kalampeng terkenal karangannya Sabilul Muhtadin. Ada karangan Datuk Kalampeng di bidang keilmuan tingkatan tinggi, ilmu hakikat, ilmu waktu, ilmu ma'rifat. Nama kitabnya Kanzul Ma'rifah. Bukti penting bahwa ulama dulu ahli fikih, mereka juga ahli tasawuf. Ini yang Bapak Ibu di zaman kita ini setelah belajar tasawuf ada lagi bisa sembayangan. Ini belajar tasawuf meremehkan syariat. Ini berbahaya. Pian mempelajari kitab fikih karangan siapa? Ada karangan beliau di bidang ilmu tasawuf. Ada karangan
Syekh Al-Bajuri. Nah, Syekh Al-Bajuri ada karangan beliau di bidang tauhid juga di bidang tasawuf. Makanya dahulu ulama ahli fikih dahulu dasar komplek ilmu. Apabila kadang kuat tasawufnya, tapi hanya menguasai fikih, muncul berbeda-beda meremehkan hukum, mencari hukum yang ringan-ringan saja, menurut seleranya saja. Itu yang berbahaya. Tasawufnya kuat, fikihnya kadang kuat. Hanya menjadi orang sembahyang tuh kulit ini. Ini aja nah Bapak Ibu. Kalau kita membahas ilmu tasawuf, ini tasawuf, kita harus ikut sertakan ilmu fikihnya. Nah, membahas tasawuf, mengupas ilmu fikihnya lengkap. Karena di zaman kita ini orang langsung belajar tentang ilmu kesempurnaan. Proses penyempurnaan menuju ilmu sempurna itu ada kajian. Orang sekolah tuh mau lah langsung kuliah lah. Mau itu orang langsung kuliah, pengajiannya tengah malam lagi, pengajian tengah malam, kuliah. Ini yang terjadi Bapak Ibu, hati-hati. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari punya kitab ilmu tasawuf tingkatan tinggi. Nah, mata rantai al-fakir, sangat keilmuan. Tahun 2000 kurang tamat kitab ini 29 Safar 1421 Hijriah, 2 Juni 2000 Masehi. Tamat kitab ini Bapak Ibu dikaji. Nih mata rantainya. Ini mata rantai sama pengarangnya. Cari jadi pasar, nah ada lebihnya ada. Nah, ini tasawuf tingkatan tinggi ini. Nah, dari guru Syukri belajar guru Sya'rani Kampung Melayu. Muhaddis wal fasir di makam beliau itu guru Sya'rani Arif. Beliau adalah Syekh murabinya guru Syukur Kiai Haji Abdul Syukur. Kiai Haji Abdul Syukur itu pimpinan pondok pesantren Darussalam. Baru diganti Allah yarham Guru Khalilur Rahman. Guru Khalilur Rahman meninggal, baru diganti Guru Hasanuddin sekarang. Kiai Haji Abdul Syukur itu Syekh murabi musiknya. Beliau itu adalah guru Sya'rani Arif. Yang ada tulisan Allah di sini waktu meninggal dunia. Di dahi ini ada tulisan Allah. Hebatnya guru Syukur beliau. Luar biasa. Ada tulisan Allah di sini. Al-Fakir melihat. Berarti di utang orang ini Allah yang mengingat. Orang ditakutkan kalau kita ini meninggal ada Allah. Alu. Itu yang kita takutkan. Itu ulama yang kita tahu. Guru Syukur gimana kealimannya? Guru Sya'rani guru beliau bagaimana? Ini hebat. Siapa Syekh murabinya Guru Sya'rani Arif? Syekh Umar Hamdan dari Tunisia Al-Mahrasi. Nah, ada boleh kita berguru kalau ada jelas guru yang kita berguru. Sebab kupasan ilmu tasawuf kalau ada diikut sertakan ilmu fikih meremehkan syariat. Itu namanya. Kalau menguasai fikih ada kuat tasawufnya, ada muncul karena melemahkan ilmu fikih karena. Makanya ulun tuh gini namanya. Kita ini belajaran fikih pun sempat akan kata tasawuf sedikit ada. Atau kita belajaran tauhid lah atau tasawuf tingkatan rendah, kita munculkan ke ilmu fikihnya karena ilmu itu ada bertentangan. Tapi waktu pemakaian yang muncul ilmu fikih. Waktu dipakai yang sembahyang yang muncul dengan ilmu tasawuf fikih. Di dalam sembahyang itu ilmu tasawufnya, di dalam sembahyang itu ilmu tauhidnya. Bukan belajar ilmu tasawuf, tidak dia. Kita ke toko, orang berjual ban luar, orang berjual pucus, nah itu dia sudah. Kita ke toko,
Lalu pian atau kita ini hendak menukar ban dalam ban luar lawan pelang. Terurai ada, beda ada. Ucus, ucus ada, ucus beda. Wah ini gue toples kan khusus sebenarnya kekuatan ban toples, pulang kekuatan kebaikan kami di dalamnya itu. Masalah ban karena kalau ditoples lagi harus ditambah ucus di dalamnya biar buburan penampilan. Nah, berarti nang tinggi pengalaman dia sekalinya. Nah, waktu pian beli ban luar, waktu kita beli sama-sama ucus, lalu dirangkai jadi satu, diisi angin, lalu jalan. Pertanyaan, ucusnya kelihatan nggak? Ucusnya kelihatan lah. Nah, ucusnya nggak kelihatan lagi. Kalau ada ucusnya ada, tapi kelihatan lah. Nah, itulah ilmu batin tersimpan di dalam syariat. Itu ilmu batin tersimpan di dalam syariat. Itu ilmu batin. Berarti ilmu batin tingkatan tinggi. Apakah dia belajar kitab Durrun Nafis? Apakah dia belajar Fathur Rahman? Apakah dia belajar kitab Risalah Asraruddin di Akhir Yakin? Apakah dia belajar kitab Kashful Asrar? Apakah dia belajar kitab Jawahirul Asrar? Apakah dia belajar kitab Ibnul Farid? Nama kitab Ala Syarhidul Nafis. Banyak kitab-kitab tingkatan tinggi itu Bapak Ibu, tetap tidak mencacatkan syariat. Kalau kita jenong dalam dia lagi keluar, berusaha lagi belajar syariat kulitnya, ayo ucus pian anak ucus itu di luar jalan apa? Ayo Pak. Nah itu nasihat. Satu lagi, ibu-ibu minta maaf ini ke arah ibu-ibu, bapak-bapak diam. Bu, ketika pian gue membeli pakaian yang di dalam, yang di dada pian, kembali sama bayangkan. Bu, pian beli pakaian yang di dalam pian, yang di daerah dada, pakaian yang di dalam muka pian, lawan pakaian segitiga. Lalu pian pakai. Nah, pakaian itu di luar ke di dalam loh. Oh, coba pakaian dalam anak keluar siapa? Nah, apa sama hitam? Nah, sama. Pakaian di dalam, anaknya di dalam. Dibalut dengan pakaian luar. Bagus sekalinya apabila dia keluar rumah. Coba pakaian dalam di anak di luar. Pakaian luar, anak di dalam. Atau aku mikir mengaji nih gue nang isinya aja lagi kada bakulitan lagi. Berarti kalau isi itu kada bakulit jadi apa? Bu, masuk. Nah, begitulah ilmu syariat Bapak Ibu, ilmu tauhid, ilmu hakikat. Ada boleh meremehkan ilmu syariat. Tolak ukur kebenaran ilmu tasawuf seseorang. Bukan dari ilmu syariatnya. Kalau meremehkan syariat, tinggalkan. Kita disesatkan oleh guru itu. Ini contohnya kitab ini Bapak Ibu, ada ulama ahli fikih yang terkenal, ternyata karangannya tasawuf tingkatan tinggi ada. Itu bukti ulama-ulama kita seperti Datuk Lampaian punya kitab Kanzul Ma'rifah, Syekh Zakaria Al-Ansari punya kitab Fathur Rahman. Ini tasawuf tingkatan tinggi. Apa namanya itu kurang lebih kitab isinya dulu. Tapi kalau sudah belajar jangan ada berguru bahaya. Nah, kita teruskan lagi Bapak Ibu. Nah, selesai sudah yang apa namanya tadi, yang ada baca minggu tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sambung lagi insya Allah minggu depan sambungannya Bapak Ibu. Tetapi jika banyak ubahnya dengan dia sekira-kira jadilah air seperti lumpur, kayak apa? Itu namanya bukan air lagi, air lumpur. Berarti kandal benar, ibarat kopi ini air kopi, kopinya daladak kopi. Nah, daladak kopi loh, air kopi lain. Nah, itu nanti dibahas minggu baik. Nah,
insyaallah najamnya tas al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضر في هذا المجلس صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وأعز الإسلام والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين والمجاهدين إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله